Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelihatan ya. Tapi sebelumnya kita review yang lalu. Jadi yang lalu itu kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri, di mana sebelumnya kita review dulu turunan fungsi aljabar. Itu ada 7 sifat yang masih kalian ketahui di turunan fungsi aljabar. Yang pertama, sifat yang pertama itu kalau turunan X pangkat N. Ini ada kesalahan ya. X pangkat N itu turunannya adalah N, X pangkat N-1. Jadi X kuadrat turunannya 2X. Jadi bukan X pangkat 1 aja, tapi 2X. Ada 2-nya ke sini. 2X pangkat 3 turunannya 6X kuadrat. Nah, ini kamu udah ngerti. Ini berarti udah oke. Kemudian yang kedua, kalau ada konstanta di depan, maka turunannya sama aja. Tetap yang ada koefisiennya diturunkan, lalu kalikan konstanta. Jadi turunan X pangkat N-nya itu apa? Nanti dikalikan dengan konstanta A. Jadi ini sudah. Lalu yang ketiga ini sama aja dengan yang kedua, tapi fungsi. Yang keempat, penjumlahan pengurangan biasa aja nuruninnya. Nah, perkalian U kali V kemarin juga ada yang kasih feedback kalau belum lancar untuk turunan perkalian. Kalau turunan perkalian yang penting kamu ingat bahwa U kali V itu U aksen V ditambah V aksen U. Tapi kalau misalnya di trigonometri, kamu ketemu bentuk yang bisa dibuat ke penjumlahan, diubah ke penjumlahan, silakan ubah aja dulu supaya lebih mudah nuruninnya. Daripada kamu nurunin nomor 5, mendingan nomor 4 kan. Jadi kalau bisa diubah ke penjumlahan, bentuknya ubah aja dulu, lebih gampang. Kalau nggak diubah, dia lebih susah. Nah, terus kalau ini yang nomor 6, kalau pembagian jadinya begini. Nomor 7, aturan rantai, kayak tadi tuh, GOH, jadi gini, kayak sin 2X gitu ya. Jadi 2X itu masuk ke fungsi sin 2X. Nah, jadi turunannya adalah turunin sinnya dulu, jadi jadinya cos 2X, lalu kalikan dengan turunan dari 2X. Jadi turunan dari 2X itu 2. Jadi turunan sin 2X itu adalah 2 cos 2X. Ini yang lalu. Terus kita belajar konsep turunan, itu adalah limit delta Y per delta X, di mana delta X-nya menuju 0. Ini perubahannya, pergerakan dari garis potong menjadi garis singgung. Itu perubahan. Proses perubahan pergerakannya itu adalah turunan. Kemudian ini cara mencari rumus turunan sin X, itu dapatnya cos X dengan menggunakan definisi turunan tadi. Lalu ini yang cos X sama cos X juga bisa dicari, turunannya dapatnya min sin X. Lalu ada tangan turunannya secant kuadrat. Ini yang sudah diajarkan, terus kamu kalau cari tambahan lagi ada 3, tambahan turunan trigonometri untuk 6. Untuk 6, fungsi dasar trigonometri, sin kostan, terus ada kebalikannya, jadi ada cosec sec sama cot. Nah, berarti itu turunannya bagaimana? Jadi sin turunannya cos turunannya min sin, tan turunannya secant kuadrat. Ini yang lalu belum ada, tapi kamu bisa nambahin ini. Jadi kalau tan itu kan secant kuadrat X, kalau kotangan min cosec kuadrat X. Lalu kalau secant tangan. Ini secant tangan, secant X tangan X. Kalau kosekan, min kosekan kotangan. Gini, nanti diinget-inget, tapi jarang sih ini keluar. Nggak apa-apa, nambah-nambah gitu ya. Nah, kalau nurunin yang tangan, bisa pakai sin bagi cos. Sin bagi cos. Kayak tadi kan kita ngebuktiin yang sin kan pakai ginian nih, terus yang cos juga sama kan. Nah, kalau udah dapat turunan sin sama cos, kamu pakai aja U per V. U per V, untuk tan kan sin bagi cos, nanti U per V, U aksen V, dapatlah secant kuadrat X. Lalu contoh soal yang ini udah kemarin, ini 3 sin X jadi 3 cos X, 2 cos X jadi min sin ya, min sin jadi sama ini jadi plus. Terus ini 3X kuadrat, turun ini 3 cos X, dapatnya min 3 sin X. Ini yang tangan itu secant kuadrat, terus ini 3, ini gampang lah. Terus ini yang dia maunya F aksen 0, jadi cari dulu F aksennya, terus masukin 0. Itu review di pertemuan lalu, jadi mantep banget ini Pak 3 nih, mantep banget. Sekarang kita masuk ke turunan fungsi implisit. Ngomong-ngomong udah ada yang pernah tahu fungsi implisit eksplisit itu apa? Ya. Saya kasih contoh. Contoh fungsi eksplisit. Y sama dengan X tambah 3. Y sama dengan X kuadrat.
pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 5. Ini fungsi eksplisit. Y sama dengan akar X tambah 7. Ini fungsi eksplisit. Y sama dengan sin X tambah X kuadrat. Ini eksplisit. Terus Bu, yang implisitnya Bu. Oke. XY tambah sin Y. Tambah Y kuadrat. Ini sama dengan 4 misalnya. Ini implisit. Terus misalnya lagi implisit itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Itu implisit. Terus ada lagi misalnya X kuadrat tambah sin XY ditambah Y kuadrat sama dengan 5X misalnya. Nah ini implisit, yang itu eksplisit. Coba. Ada yang bisa memberikan penjelasan nih setelah melihat bentuk-bentuknya? Setelah melihat bentuk-bentuknya ini implisit, eksplisit, coba pendapatnya bagaimana? Apa eksplisit, apa implisit? Oh, eksplisit itu cuma satu doang yang diturunin ya, Bu. Kalau implisit ada 2 kayak X sama Y gitu. Ya, pinter. Itu kalau turunannya ya. Kalau turunannya. Tapi kalau fungsinya, bedanya di mana? Fungsi eksplisit dengan fungsi implisit. Fungsi eksplisit adalah fungsi yang, perhatikan, variabel X-nya berada di satu ruas, terpisah dengan variabel Y. Oke? Sementara fungsi implisit adalah fungsi yang variabel X dan Y-nya tidak terpisah. Jadi dia berada nyampur-nyampur di satu ruas ini. Terus kenapa sih Ibu ngasih tahu tentang turunan fungsi implisit? Gitu. Nah, Ibu kasih tahu turunan fungsi implisit itu sebagai bekal buat kamu nanti kalau belajar aplikasi turunan, ketika dihadapkan pada bentuk fungsi yang implisit, kamu nggak bingung. Karena biasanya di soal-soal TKA gitu ya, itu fungsinya bentuknya kayak gitu. Jadi fungsinya bentuknya tuh acak, bisa eksplisit, bisa implisit. Gitu ya. Nah, fungsi implisit ini, X sama Y-nya tidak terpisahkan, berada di satu ruas. Terus nuruninnya bagaimana? Nah, sekarang kita belajar nurunin fungsi implisit. Perhatikan ya, ini soalnya gampang. Ya. Kita disuruh menurunkan ini, jadi sama aja. Turunan dari 16Y kuadrat. Oh iya, kamu harus tahu ya, bahwa kalau misalnya ada fungsi bentuknya U. U sama dengan 3Y kuadrat tambah 6Y. Ini misal ya, misal. Saya mau bawa kamu ke ini nanti, takutnya nanti bingung-bingung nanya gitu ya, saya bawa ke sini dulu. Terus kamu disuruh nyari DU per DX, DU per DX, turunan U terhadap X. Padahal U-nya dalam Y nih. Kamu disuruh nyari turunan U terhadap X. Padahal kamu ininya dalam Y. Nah, itu caranya adalah kamu turunin biasa ini. Jadi gini, DU DX bisa diperoleh dari DU DY. Kan kalau ini diturunin jadinya DU DY kan ya. DU DY gitu kan. Ini kalau diturunin kan DU DY kan. Jadi kalau kamu yang ditanya adalah DU DX, maka turunan DU DX adalah DU DY dikalikan dengan DY DX. Jadi ini habis, dapatlah DU DX. Bisa dipahami nggak ini? Jadi kalau ada sebuah fungsi dalam Y, dalam variabel Y, sementara disuruh menurunkan dalam X, maka pencariannya harus seperti ini. Jadi hasil turunan ini harus dikalikan dengan DY DX. Baru kamu dapetin DU DX. Nah, misalnya kamu disuruh mencari DY DX dari fungsi itu. Ya, DY DX dari fungsi itu. Lihat, ini 16Y kuadrat. 16Y kuadrat diturunin jadinya kan 32Y, gitu kan ya. 32Y. Oke?
Nah, karena dia bukan dalam variabel X, sama seperti ini. Jadi harus dikalikan lagi dengan dy dx. Jadi kalau kamu disuruh menurunkan sebuah fungsi terhadap variabel X, maka semua variabel selain X harus diturunkan lalu dikalikan dengan dy dx dengan alasan prinsip ini. Gitu. Udah, ulang lagi. Kalau kamu disuruh menurunkan sebuah fungsi terhadap variabel X, maka semua variabel selain X itu diturunkannya harus dikalikan dengan dy dx. Karena prinsipnya seperti ini. Oke, sekarang lanjut ya. Min 9x kuadrat diturunin jadinya 18x. Ini sudah dalam X, nggak ada masalah. Ini 18x. Sama dengan 9 diturunin dapatnya 0. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ya. Jadi di sini 32y dy dx, gitu ya. Ini sama dengan 18x. Kalau gitu, dy dx-nya ini sama dengan 18x per 32y. Jadi sama dengan 9x per berapa? 16y. Nah, ini adalah dy dx-nya. Turunan y terhadap x. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut ya. Ini ada kan orangnya ya? Masih ada kan? Jangan tinggalkan aku. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, misalnya ini disuruh dy dx lagi, turunan terhadap x. Nah, ini x kuadrat aman, 2x. Nah, ini lengkap dulu ya. Ini y kuadrat, berarti 2y kan, tapi variabel y lo ingat. Nah, harus kalikan dengan dy dx. Sama dengan 0. Nah, Ibu sisain nih yang xy. Ibu pakai yang beda. Perhatikan nih untuk xy. Untuk xy, Ibu jadikan dia x kali y itu u kali v. Kalau u kali v, turunannya kan u aksen v tambah v aksen u ya. Berarti kita cari turunan ini. Turunan x adalah 1. Karena dia variabel x, dia udah cocok sama yang diminta. Berarti cukup 1 aja. Terus turunan y. Turunan y ini 1 tapi dy dx gitu. Kaliin dy dx. Nah, ini u aksen, v aksen. Berarti turunan dari ini adalah u aksen v ditambah v aksen u. Berarti turunan dari xy adalah 1 kali y ditambah v aksen u. X dy dx. Begitu. Ya, jadi ini semuanya kita boyong ke sini. Y ditambah X dy dx. Begitu. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita tinggal menyelesaikan. Yang ada dy dx-nya kita kumpulin. Nah, apa itu yang ada dy dx-nya? Nih, lihat nih. X sama 2y kan? Berarti ini X tambah 2Y. Nah, itu dy dx. Setuju? Setuju ya? X tambah 2Y dy dx sama dengan min 2X min Y. Yang ini nih. Kalau udah, berarti dy dx kamu tinggal bagi aja. Dy dx sama dengan min 2x min y per x tambah 2y gitu. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Lanjut ya. Nah, yang ini gimana cos y? Cos y turunannya adalah min sin y, tapi karena y, oh ya ini lupa, maaf. Soalnya itu adalah dy dx, turunan y terhadap x. Cos turunannya min sin y. Tapi jangan lupa,
kaliin DY DX dengan prinsip tadi. Sama dengan X turunannya 1, biasa aja, ditambah sin Y. Turunannya adalah cos Y DY DX. DY DX kita kumpulin, DY DX. DY DX kita kumpulin, jadinya di sini ada cos Y ditambah sin Y. Ya kan? Cos Y tambah sin Y, ini DY DX. Itu sama dengan 1. Benar nggak? Benar? Ini nggak ada yang protes nih. Benar nggak? Benar nggak 1? Halo, halo. Benar? Benar? Benar nggak? Oh, sama dengan 1, Bu, bukannya -1. Iya, -1. Betul, Alif. Kan ini kan cos, ini pindah ruas, yang ini juga pindah ruas sana kan, jadi -1. Ya, betul. Berarti DY DX sama dengan -1 per cos Y ditambah sin Y. Udah deh, selesai. Itu cara nurunin implisit, gampang kan? Gampang ya? Iya, jadi kamu sejak saat ini kamu nggak takut lagi kalau dikasih fungsi yang bentuknya akar-akaran terus X-nya digabung-gabung kayak gitu, nggak bingung lagi gitu ya. Sekarang ini, nah ini adalah turunan persamaan parameter. Jadi turunan persamaan parameter, bentar, ini baterainya habis nih. Saya mesti colokin dulu, kalau enggak ntar saya kehilangan kamu, repot. Perhatikan nih turunan persamaan parameter, lihat ya. Ini kan apa namanya, kalau diturunin nanti jadinya dx dt gitu ya. Gitu kan ya, karena dia dalam variabel t kan. Ini dapatnya 4t. Terus ini kalau diturunin juga pasti dalam variabel t, jadinya dy dt. Sama dengan 3. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah dy dx. Jadi turunan y terhadap variabel x. Padahal dia variabelnya T semua. Ini namanya T itu parameter. Jadi tergantung T. X tergantung T, Y tergantung T. Sekarang dia minta turunan Y terhadap X gitu. Nah, kalau kayak gitu, gampang aja. Nggak apa-apa. Kamu punya dx dt, dy dt. Berarti dy dx itu sama dengan dy dt dibagi dx dt. Benar nggak? Habis kan ini nanti jadi dy dx kan? Nah, dy dt-nya 3 dibagi 4t. Udah selesai, kelihatannya kayak susah ya, padahal gampang. Gitu. Ini turunan persamaan parameter. Lagi ya ini, nih, misalnya disuruh nurunin y terhadap x. Nah, berarti ini turunannya jadinya dx dt kan? Dx dt sama dengan 4 akar t, turunannya akar t. Akar itu pangkat setengah ya. Jadi setengah T pangkat min setengah. Gitu. Terus kalau dy dt-nya adalah 6T. Nah, terus kalau gitu dy dx-nya apa? Y dx adalah dy dt dibagi dx dt. Dy dt-nya 6T dibagi dx dt. Ini berapa sih nih? 2 per akar T ya. Ini 4 bagi 2 kan 2. Ini T pangkat min setengah, berarti T pangkat setengah tapi di bawah, jadi akar T. Jadi ini 2 per akar T. 6 bagi 2 kan 3 ya. Jadi 3T kali akar T. Ini kan sama aja dengan akar T dikali akar T per 2. Gitu, jadi dapetnya ini. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu, udah. Enggak. Ini gimana kalau ini? Misalnya yang ditanya adalah dy dt. Gitu. Pasti dx dt dulu kan? Dx dt-nya adalah 1 turunannya 0, 2 sin t turunannya adalah 2 cos t. Gitu. Terus kalau yang ini
ketemu DY/DT-nya cos min sin berarti. Min sin T. Nah, kalau DY/DT berarti DY/DT ini salah nih, salah maaf ya. Ini DY/DX. Itu DY/DX. DY/DX berarti DY/DT dibagi DX/DT. Jadinya min sin T dibagi 2 cos T. Jadinya apa? Min setengah sin bagi tos, sin bagi tos. Sin bagi cos. Sin bagi tan. Tan T. Jadi DY/DX-nya ini. Jawabannya ini. Nah, kadang ya di dalam aplikasinya itu nggak selalu ini dibagi loh. Kadang-kadang justru yang ditanyanya DY/DT. Ditanya ini, terus kamu punya DY/DX sama DX/DT. Nah, kalau punyanya ini sama yang itu, yang ditanya DY/DT, ya gampang. Tinggal kamu kaliin aja ini nih. Dikaliin aja ini, tinggal kamu kaliin. Kaliin kan habis DX/DX-nya. Jadi kalau modalnya adalah ini, kamu kalikan. Kalau modalnya adalah DY, yang dicari ini DY/DX, yang diketahui DX/DT sama DY/DT, maka ini tinggal dibagi. Tapi kalau modalnya seperti ini, yang ditanya DY/DT ya tinggal dikali. Jadi menyesuaikan nanti di aplikasi turunannya. Ada yang nanya nggak? Nggak ada yang gampang ya? Gampang ya. Ini juga sama, semuanya sama gitu ya. Ini sama nih, ini dek. Ini kalau ditanya DY/DX gitu ya. DY/DX juga sama caranya tadi. Udah bisa ya ini ya. Nah, kan tinggal 1 menit lagi. Ibu pengen tahu feedback untuk hari ini. Mudah-mudahan sudah lebih baik dari kemarin. Kalau misalnya ada yang masih kurang, silakan dituliskan sebagai saran. Berharapnya kamu bisa paham semua materi yang diinikan ya. Tetap sehat, tetap semangat semuanya.